Aceh bukan tanah yang asing dengan duka. Banjir datang tiap tahun, longsor menyusul hampir selalu di tempat yang sama, menimpa orang yang sama, dan bahkan selama bertahun-tahun, Aceh konsisten masuk daftar daerah dengan risiko bencana tertinggi di Indonesia. Tahun 2025 tercatat sebanyak 387 kejadian bencana di Aceh, dan itu didominasi oleh banjir. Ratusan desa terendam, puluhan ribu warga kehilangan tempat pulang, infrastruktur lumpuh, dan bahkan kerugian menyentuh hingga 249,5 miliar rupiah hanya dalam 1 tahun. Wilayah pesisir Aceh Utara, Losmawe, Aceh Tamiang, hingga Benar Meriah berulang kali masuk daftar yang paling terdampak dalam 3 hingga 5 tahun terakhir. Tapi ada yang lebih mengusik dari angka-angka itu. Dari hampir 2 triliun rupiah anggaran BNPB untuk tahun 2025, hanya sekitar 57 miliar, itu artinya kurang dari 4% dana yang dialokasikan untuk pencegahan dan mitigasi. Sisanya untuk merespon bencana yang sudah terlanjur datang. Jadinya kita lebih cenderung menyiapkan perahu dibandingkan menjaga agar air tidak meluap. Jadinya uang negara yang dipakai untuk pemulihan jauh lebih besar kita habiskan untuk perlindungan. Maka disinilah percakapan ini dimulai bersama Diki dan Rahmi dari Sekolah Anti Korupsi Aceh dari kelas Saka Bali, Baca Anggaran Lingkungan. Dengan kacamata anak muda, kita coba menelusuri kemana uang bencana itu pergi dan apakah kita sebagai anak muda punya hak dan kemampuan untuk mengawasinya. Oke, teman-teman, baiklah. Sebelum kita mulai ke arah yang lebih serius diskusi kita hari ini, saya sebenarnya mau nanya dulu nih kepada dua narasumber kita, kepada Rahmi sama Diki. Nah, bagi kalian, kalau misalnya kalian dengar dari kata anggaran kebencanaan gitu ya, apa kesan pertama sekali yang terpatri di dalam benak kalian? Maksudnya yang muncul, yang terlintas di kepala itu apa gitu? Satu kata aja. Nggak nampak sih bos, kalau Diki nggak nampak. Kurang transparansi. Kalau dari Rahmi rumit sih Kak. Rumit, oke. Dari dua kata itu aja sebenarnya sudah merangkum banyak hal yang harus kita kaji hari ini, yang harus kita kupas tuntas. Oke, lebih lanjut kita akan coba membahas bagaimana pandangan kedua anak muda ini tentang bencana, tapi lebih kepada pra-bencananya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian berdua nih, kalian kan sudah terlibat lumayan jauh lah di dalam kebencanaan Aceh ini, terutama bencana banjir kemarin itu ya. Sekitaran udah pernah jadi relawan juga? Sudah. Berapa lama kalian menjadi relawan di situ? Mungkin dari kejadian banjir kemarin sih Kak, dari bulan 12 gitu. Udah ikut. Oh, berarti sekitaran 2 bulanan kalian itu udah jadi relawan ya di tempat bencana itu. Kalau misalnya menurut kalian, gimana sih pandangan kalian itu tentang risiko bencana yang ada di Aceh? Ini bisa jadi dulu Bang. Kalau kita ngomongin risiko, udah jelas kayak kan Aceh termasuk salah satu daerah yang resiko tinggi lah, apalagi banjir segala macam itu. Dan kita juga tercatat di IRB, Indeks Risiko Bencana, bahwasanya Aceh itu daerah yang salah satu daerah yang tinggi ya. Jadi IRB kita tuh tinggi. Kenapa IRB kita tinggi? Karena ketahanan kita tuh rendah. Kita masih, sistem peringatan dini kita masih belum rata, edukasi soal mitigasi itu masih belum stabil. Jadi itu masih perlu menjadi PR lah bagi pemerintah. Jadi kayak kesana kalau IRB kita itu tinggi, kita harus buat segimana mungkin IRB kita tuh rendah gitu. Jadi ini menjadi PR buat pemerintah, bahwasanya ini loh yang harus difokuskan gitu, bukan hanya mencari hype pada saat pasca bencana gitu. Oke, kalau dari Rahmi sendiri selama menjadi relawan, gimana tuh perspektif Rahmi tentang risiko bencana yang ada di Aceh? Maksudnya dari mungkin kerusakannya yang seperti apa, berarti mitigasinya juga ya barangkali belum terlalu maksimal atau apa gitu. Pandangan Rahmi itu gimana? Kalau bicara soal indeks risiko bencana Aceh yang tinggi tadi Kak, sebenarnya ini ada kabar baik dan kabar buruknya. Kabar baiknya tuh kita tahu risiko ini tuh bukan nasib, tapi sesuatu yang bisa kita ubah kayak gitu. Jadi tinggal apakah kita benar-benar mau berkomitmen nih untuk lebih tegas lagi untuk mitigasi gitu, sehingga kedepannya apabila misalnya terjadi cuaca yang tidak baik, mitigasinya itu udah ada, jadi dampaknya itu tidak seburuk yang terjadi sekarang gitu kan. Oke.
Em, Menarik sih gitu. Berarti kan kalau kita ngomongin ke situ, intinya yang kita tangkap memang dana mitigasinya itu rendah gitu ya, rendah. Tapi kalian pernah nggak sih kepikiran kenapa pemerintah justru menyiapkan dananya itu yang rendah gitu untuk mitigasi bencana? Atau perspektif kalian itu gimana sih? Kalau menurut Diki paling ini Kak, karena mindset pemerintah kita mungkin yang lebih ke reaktif bukan preventif. Jadi fokusnya kayak apa yang harus kita lakukan setelah terjadi gitu, bukan fokusnya upaya untuk melakukan agar itu tidak terjadi gitu. Jadi kan itu mindset pemerintahan kita. Atau mungkin yang kedua, kalau kita lihat dari kacamata politik, mungkin pemerintah ingin merasa ingin gimana ya, masyarakat itu menganggap bahwa pemerintah itu ada gitu. Jadi kan pada saat pemerintah kasih bantuan atau apa pasca bencana, itu kan kayak masyarakat, oh ini pemerintah kita nih aware sama kita gitu. Tapi kalau misalnya pemerintah buat program-program kayak mungkin apa ya, early warning untuk mitigasi segala macam, itu kan nggak terlalu nampak ya kan. Tapi mempunyai dampak yang sangat sangat signifikan gitu. Itu mungkin yang tidak menjadi fokus pemerintah. Kalau menurut Rahmi gimana? Sebenarnya pertanyaan itu pernah kami tanyakan juga nih Kak di kelas Bali sebelumnya. Kami bertanya kenapa sih nggak hanya dari kebencanaan, dari segala hal, kenapa pemerintah kita tuh seolah lebih siap kalau bencana itu udah terjadi daripada mengatasi atau mitigasinya gitu. Tapi sekarang pun kejadian gitu, kita nggak siap juga kan terjadi bencana sebesar ini gitu. Padahal kalau kita menarik logika sederhana, biaya pencegahan bencana itu biasanya jauh lebih kecil daripada saat bencana itu sudah terjadi gitu. Jadi sebenarnya bukan mitigasi itu tidak penting, sesuai yang disampaikan tadi mindset pemerintah itu salah, tapi hasilnya itu tidak cepat gitu Kak. Jadi tidak dramatis, tidak ada korban jiwa yang diselamatkan, tidak ada nilai politiknya tuh kurang terasa gitu kalau kita bicara soal mitigasi gitu Kak. Nah ini juga yang bakal jadi tantangan kita nih sebenarnya untuk kedepannya, bagaimana sih kita menggeser cara pandang dari reaktif tadi menjadi lebih preventif gitu, karena kunci dari situasi yang terjadi sekarang itu kita harus menurunkan resikonya supaya tidak begitu dahsyat nanti terjadinya. Oke, menarik sih. Saya itu tertarik sekali tadi saya highlight, bukan mitigasi yang nggak penting, tapi nilai politis yang berkurang, iya kan? Ya itu pendapat kita lah sebagai anak muda. Tapi sebenarnya kalian ini kan dari kelas Bali ya, baca anggaran lingkungan. Sebenarnya kalau untuk Aceh sendiri itu punya nggak sih anggaran khusus untuk mitigasi? Tapi maksudnya khusus Acehnya gitu. Apa udah ada dirumuskan atau bagaimana nih yang teman-teman tahu? Oh ada Ini Kak. ke Diki Ada. dulu ya. Jadi di Aceh itu ada namanya anggaran TAPE, transfer anggaran provinsi berbasis ekologi. Jadi itu kayak dana yang diperuntukkan untuk provinsi Aceh untuk dalam sektor ekologi kayak lingkungan, perubahan iklim dan khususnya kebencanaan gitu. Jadi kemarin Diki baca di website bahwa tahun 2024 itu anggaran TAPE itu didistribusikan 5 miliar ke 16 kabupaten kota di Aceh. Nah, sedangkan 2025 itu didistribusikan sebesar 5 miliar juga, tapi untuk 19 kabupaten kota di Aceh. Nah, jadi ada anggaran itu tuh satu. Terus yang kedua ada namanya anggaran dari BPDLH, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Jadi itu emang langsung turunan dari Kementerian Keuangan, tapi saya nggak bisa kasih data konkret karena saya punya mungkin orang-orang dari dinas yang bisa menjelaskan hal tersebut. Terus yang ketiga, kita jangan lupa juga kita kan ada otsus nih Kak. Iya. Otsus kan itu bisa diperuntukkan juga untuk apalagi sekarang kondisi Aceh kan pasca bencana mitigasi. Bahkan kemarin saya lihat di berita 6 hari yang lalu itu Sekda ada membuat rapat dengan Kementerian Dalam Negeri itu membahas terkait monitoring pasca bencana gitu lah Kak. Jadi Sekda bilang dalam rapat itu bahwasanya kita bisa pergunakan otsus untuk pemulihan pasca bencana. Nah, jadi kan dari situ udah jelas bahwasanya otsus juga bisa kita pakai loh gitu. Tergantung bagaimana Pemda kita aja gitu dalam hal transparansinya. Oke, sebenarnya berarti ada banyak sekali sumber dana yang bisa digunakan kayak gitu ya. Tapi
dari pengalaman kalian di lapangan gitu ya, apa warga di daerah itu dapat nggak sih kayak edukasi kebencanaan, atau maksudnya kalian waktu kalian turun ke lapangan itu dari jangka waktu November Desember itu kan ada beberapa tempat yang memang dia meluap kembali kan airnya kan, gitu kan, maksudnya terjadi lagi lah banjirnya itu kayak gitu kan. Maksudnya di saat itu tuh kalian sebagai relawan ini, sebagai anak muda, melihat nggak sih kalau maksudnya masyarakat ini tanggap loh terhadap bencana kayak itu, mungkin udah ada edukasinya, atau ada nggak sistem peringatan dini yang kalian lihat di lapangan gitu? Karena dari tadi kita mendengar sumber dana untuk mitigasi bencana itu wah potensial sekali gitu ya. Mungkin ini ke Ahmi dulu Bang. Kalau dari lapangan itu jawabannya itu ada Kak, tapi belum merata dan nggak konsisten juga gitu, karena di beberapa daerah yang pernah Rahmi datangi itu tuh ada kayak sosialisasi atau edukasi, tapi sifatnya itu ya udah sekali datang, sekali acara, habis itu udah nggak ada lanjut. Jadi bukan, masyarakat tuh sebenarnya bukan benar-benar nggak tahu, bahkan mereka itu udah punya insting gitu Kak, pas bencana terjadi tuh ya udah insting manusianya aja untuk menyelamatkan dirinya seperti apa, menyelamatkan keluarganya seperti apa gitu. Nah, padahal kalau kita bicara soal mitigasi nih, edukasi itu seharusnya kan dilakukan terus-menerus gitu, karena kita nggak tahu nih bencana ini kapan terjadinya, apakah saat kita siap atau saat kita udah lengah kayak gitu. Nah, untuk sistem peringatan dini sendiri itu kita punya, tapi alatnya itu kebanyakan tidak berfungsi optimal. Terus perawatannya juga tidak rutin gitu, dan informasinya itu kadang nggak benar-benar sampai ke warga Kak. Jadi ketika bencana datang tuh warga sulit untuk mengakses sistem formal yang kayak disiapkan pemerintah untuk peringatan kayak gitu tuh sulit. Lebih kepada insting mereka, seperti di pengalaman sebelumnya, misalkan Aceh juga sebelumnya udah cukup sering terjadi bencana gitu. Jadi lebih ke insting mereka untuk gimana sih biar selamat dari bencana ini gitu. Diki gimana? Ada yang mau ditambahkan? Ada sih, tapi sedikit cerita sih. Iya, oke. Jadi kemarin pas jadi relawan, Riki di Betokate di Nagan Raya. Jadi itu daerah pegunungan dan terpencil, bisa dibilang terpencil Kak. Iya. Dan masih sangat tertinggal gitu. Nah, jadi pada hari kelima Diki di sana, itu kebetulan Diki tuh tinggal di kantor camat, tapi sebelahnya tuh kayak ada lereng gitu. Di sebelah kantor camatnya. Kayak ada air terjun gitu lah. Jadi misalnya banjir, air turun ke bawah gitu. Tapi berarti dari air terjun itu lah maksudnya sumbernya itu ya? Ya salah satunya mungkin kan di daerah pegunungan gitu kan. Nah, jadi di hari kelima bencana itu kan di kantor camat itu banyak pengungsi Kak. Nah, jadi di malam hari itu tiba-tiba air naik lagi, air turun lagi. Hari kelima bencana itu bencana yang datang susulan? Iya, bencana susulan. Bencana susulan, oke. Terus? Dan air kan turun lagi, dan emang masyarakat di situ kayak langsung packing barang, langsung reminder ke kami bahwasanya Dek, Kak, kalian harus siap-siap juga gitu. Bahkan ada anak-anak kecil, saya nggak salah namanya Marwan, itu bilang ke saya langsung, Bang, abang nggak packing barang, ini mau banjir lagi loh. Saya di situ langsung kayak langsung merinding saya kayak anak sekecil itu emang udah harus menerima trauma-trauma yang kayak gitu. Jadi mungkin itulah yang menjadi PR, karena di desa tersebut itu nggak ada sistem peringatan dini. Jadi emang kayak kata Kak Hamid tadi, mereka menggunakan insting mereka untuk mengetahui apakah ini banjir atau tidak gitu. Jadi itu sangat miris sih. Iya betul. Jadi kan maksudnya gini, tadi Rahmi mengatakan bahwa sebenarnya ada sistem peringatan dini, cuma kendalanya itu perawatan yang tidak rutin kayak gitu ya, sehingga barangkali tidak bisa digunakan ketika bencana itu tiba kayak gitu ya. Itu yang miss-nya dari kita, itu yang perlu di highlight. Kemudian dari yang Diki sampaikan, saya itu jadinya berkesimpulan begini, masyarakat akhirnya bisa menanggapi bencana begitu justru dari pengalaman mereka kayak gitu ya, insting itu tadi ya, dari pengalaman mereka gitu, bukan dari edukasi yang pertama mereka dapat lah kayak gitu, dari yang seharusnya punya wewenang kayak gitu ya. Maksudnya gini, sebelum kalian ke lokasi itu, kalian udah pernah nggak sih mikir bahwa memang sebenarnya ada nih sistem peringatan dininya kayak gitu, atau mungkin ada kayak gitu edukasinya kayak gitu kan, maksudnya
yang kalian ekspektasikan itu apa kayak gitu ketika kalian tiba di lokasi bencana itu di hari itu dan melihat kehancuran yang sebesar itu gitu, apa yang kalian ingat? Ya harusnya ada Kak, karena Maksudnya apa ya, kayak tercengang kayak gitu iya nggak betul sih betul, maksudnya? betul. Karena kebetulan desa Betong Atil tuh kayak emang di dekat daerah pegunungan dan memang rawan bencana lah kalau kita bilang, kalau kita lihat sekilas. Jadi hal yang aneh kesana kalau misalnya di situ nggak kuat sistem mitigasinya gitu. Iya, jadi kita kayak ngerasa ada yang freak aja kayak gitu. Iya betul. Yang freak. Kalau dari Rahmi gimana? Waktu pertama sekali datang Rahmi kemarin itu di mana? Pas 5 hari atau 3 hari setelah bencana itu Rahmi bersama teman-teman tuh ke Pidijaya. Oh, Pijay. Sebenarnya waktu kami di sini kan kita konsumsi berita masih bisa di sini. Kami udah punya ekspektasi nih, kejadiannya bakal sejelek ini, bakal separah ini, tapi pas ke lapangan itu tetap tercengang aja. Ternyata jauh lebih parah daripada yang kita ekspektasikan kayak gitu. Di sana tuh kan nggak ada akses internet nih, jadi masyarakat yang terdampak di sana mereka nggak tahu kalau kejadian ini tuh hampir di seluruh Aceh, bahwa separah itu, yaitu mereka berpikirnya ini kejadiannya di tempat mereka cuma banjir, ya udah banjir kayak banjir biasa kayak gitu. Mereka nggak tahu sedahsyat apa. Saat kami datang terus bawa berita yang kayak terjadi juga di Tamiang, di sini banyak dan separah itu, mereka kaget. Dan juga kan itu sesaat aja direnggut semuanya kan Kak, kayak keluarga mereka, hartanya itu tiba-tiba aja hilang kayak gitu. Bahkan itu kan kejadiannya malam, mereka lagi istirahat, kayak ya udah hujan seperti biasa tapi lebih intens saja, terus tiba-tiba semuanya hilang. Jadi mereka bingung, mereka nggak sempat untuk memproses informasi apa sih yang sebenarnya terjadi, kok tiba-tiba nggak seperti normal kayak gitu. Iya benar-benar. Jadi kayak apa ya? Mereka tuh butuh waktu untuk mencerna semuanya mungkin ya kayak gitu. Tapi kemarin tuh kan kita sempat ada kayak, kalau kita mau bilang pro dan kontra, bukan juga, tapi maksudnya adalah ribut-ribut kecil kayak gitu ya, tentang siapa yang lebih berperan di sini gitu. Padahal sebenarnya baik masyarakat maupun aparat ataupun ya aparatur pemerintahan lah kayak gitu punya peran yang sama untuk menanggulangi bencana gitu kan. Tapi maksudnya dari isu-isu yang terjadi itulah ya, kalian pernah nggak sih ngerasa kayak ini kan seharusnya tuh tugas negara itu yang jadi porsi besarnya mereka ambil gitu untuk tugasnya, tapi kenapa harus kita yang ngerjain kayak gitu? Atau sebaliknya justru kalian itu bisa bangga karena bisa hadir di tempat itu di saat orang-orang membutuhkan uluran tangan? Kesana kayak ini emang betul, ini yang pertama sih Kak, emang kayak inilah tugas negara. Sebenarnya kita membantu masyarakat itu bukan kewajiban kita, tapi rasa kepedulian kita terhadap masyarakat. Dan negara seharusnya ya, kalau saya bilang negara harusnya merasa malu karena melihat kondisi kemarin kan yang kebanyakan kan yang turun kan dari LSM, dari masyarakat, solidaritas masyarakat. Nah, itu seharusnya menjadi reminder buat negara bahwasanya kehadiran mereka itu telat. Bahkan saya ke Tamiang, saya wawancara korban, itu mereka mengatakan bahwasanya 4 hari 4 malam mereka nggak makan. 4 hari Terjebak di ya, terjebak banjir karena memang belum ada datang. Iya, belum ada yang datang. Perahu kayak gitu. Jadi kayak orang ini nggak bisa gerak kemana-mana. Kebanyakan ada yang survive di atas loteng, atas genteng itu. 4 hari 4 malam nggak makan, listrik apalagi nggak ada kan. Jadi kehadiran negara itu sangat telat. Bahkan yang datang luar tuh kita gitu. Jadi kayak saya sangat miris lihat negara sekarang. Oke, kalau dari kami mungkin ada nggak? Kalau dari Rahmi tadi Kak tanya bangga atau tidak, pribadi Rahmi justru nggak bangga, lebih ke kayak rasanya tuh nggak cukup gitu dengan kehadiran kita. Walaupun di lapangan nih kita melihat di lapangan tuh kita melihat keluarga kehilangan banyak hal dalam waktu singkat. Rasanya tuh apa yang kita bawa sebanyak apapun tuh itu nggak cukup untuk menutupi apa yang mereka butuhkan gitu. Jadi bukan merasa kayak hadir lebih dulu atau berhasil membantu, lebih kepada ini tuh masih kurang nih gitu, ini tuh belum cukup nih untuk mereka gitu. Tapi di sisi lain memang ada pertanyaan kayak kenapa ya di situasi seperti ini banyak yang harus kita mulai dari nol lagi nih Kak. Koordinasinya, distribusinya, komunikasi, bahkan kesiapan di lapangan tuh
dari baik kita, dari relawan maupun negara itu tuh kayak dimulai dari nol lagi gitu, kayak seolah-olah ini belum pernah terjadi kayak gitu. Dan padahal kita tahu ini tuh terjadinya nggak cuma sekali, udah pernah kayak gitu. Seharusnya kita lebih siap untuk situasi kayak gini Gitu. Oke, tadi menarik juga apa yang disampaikan sama Diki bahwa ketika kita ke sana itu bukan karena kita mau menjadi peran yang paling utama gitu ya, tapi karena kita punya empati aja gitu, kita peduli aja gitu ya. Dan sama juga apa yang dikatakan Rahmi dengan banyak sekalipun kita punya empati yang tinggi, banyak pun kita bawa, nggak menutup apa yang menjadi kebutuhan mereka di sana kayak gitu ya. Jadi kan tadi Rahmi menyebutkan juga ada banyak koordinasi di situ terjadi, walaupun semuanya itu harus dimulai dari nol. Koordinasi, komunikasi, kemudian distribusi kebutuhan apapun lah di situ, tentu itu memakan dana yang tinggi juga, gitu ya, gitu. Soal duit inilah, soal anggaran ini, saat tanggap darurat, uang dari mana aja sih sebenarnya yang mengalir kayak gitu? Kalau misalnya ditanyakan cukup enggak kayak gitu, atau bahkan mungkin belum cukup, atau mungkin kelebihan tapi distribusi tidak merata, atau gimana nih? Rahmi. Kalau bicara soal uang di fase tanggap darurat gitu Kak, sebenarnya kalau sumbernya itu banyak gitu. Dari pemerintah pusat misalnya Kementerian Pekerjaan Umum itu mengalokasikan dana 351 miliar gitu. Itu untuk penanganan bencana, untuk logistik, alat berat, dan juga perbaikan infrastruktur. Di tingkat daerah kita juga punya BTT tadi yang dari APBD. Di Aceh sendiri itu menghabiskan 80,9 miliar tadi kan untuk tanggap darurat dan pemulihan awal. Selain itu juga lebih luas total kebutuhan penanganan bencana ini itu tuh diperkirakan 153 triliun yang dibagi untuk pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, dan juga masyarakat dan dunia usaha gitu. Jadi secara angka sebenarnya itu tidak bisa dikatakan dana yang kecil gitu kan Kak. Tapi masalahnya itu bukan hanya di jumlahnya itu cukup atau tidak. Seperti yang Kak sampaikan tadi, cepat nggak, tanggap nggak, atau distribusinya itu merata nggak kayak gitu. Nah masalahnya tuh sistem yang formal ini membuat pencairan dana itu telat kayak gitu, karena kan harus punya ini lagi alurnya, iya kayak gitu. benar. Diperkirakan tuh bisa 48-72 jam atau bahkan lebih kayak gitu. Dan saat di lapangan tuh kan kebutuhannya mendesak, kayak seperti yang dibilang tadi 4 hari tidak makan itu karena nggak ada dana, nggak ada akses transportasi juga kayak gitu. Kalau kita nunggu dana dari pusat turun, kapan bisa masyarakat terdampak itu mendapatkan yang mereka butuhkan kayak gitu. Nah di titik inilah terlihat kontrasnya sistem formal dengan realita di lapangannya. Seperti yang disampaikan tadi, kayak anggaran itu cukup, tapi fakta lapangannya itu justru kenapa relawan itu lebih dulu mencapai lapangan dengan relawan tuh banyak yang terbatas juga kayak bukan yang punya mobil yang bisa untuk ke lapangan terjal tuh enggak. Bahkan kami waktu ke Gayo itu berkali-kali harus keluar mobil, dorong mobil kayak gitu, harus ngantri di akses jalan yang susah kayak gitu. Jadi kami sampai ke lapangan tuh bukan karena kami ada dananya gitu, karena ya udah mau aja karena empati tadi kayak gitu. Nah banyak juga nih kasus di Aceh, bencana itu menghasilkan bukan hanya saat kejadian tapi pasca itu kemiskinan gitu. Karena ketika bencana itu datang kan banyak yang direnggut dan hilang kayak gitu kan, rumah, aset produktif seperti lahan, alat pekerjaan, sumber penghasilan gitu yang untuk menghidupi mereka sehari-hari itu kan hilang. Aktivitas ekonomi itu semuanya hilang. Jadi mereka tuh mau nggak mau ya harus bergantung pada donasi pada saat itu kan gitu, karena nggak ada yang bisa mereka usahakan. Pada saat yang sama juga biaya hidup tuh meningkat gak? Jangankan di wilayah terdampak, di kita di Banda Aceh aja ngerasain kayak tiba-tiba harga bahan pokok itu menjadi mahal ya gitu. Iya, benar-benar. Nah, Kerasa kali pun ya. Iya. Nah, begitu juga bahkan ya di Gayo itu sempat harga gas itu 100, 200 satu tabung. Beras itu satu karung 15 kilo tuh 600.000. Bayangin mereka udah kehilangan uang mereka, terus harus beli itu untuk kebutuhan hidupnya
semahal itu kayak gitu. Jadi dari mana mereka tuh bisa tabungan yang mereka kumpulkan puluhan tahun ya udah mereka gunakan, atau bahkan mereka berhutang gitu Kak. Nah ini tuh bukan karena mereka tuh masih bisa kayak ada yang bisa sewa rumah atau ada yang bisa sok makan tuh bukan karena mereka mampu, tapi karena ya butuh kayak itu, karena memang ada tenda pengungsian yang di lapangan tapi itu tidak memadai gitu, karena kan diibaratkan lah kayak warga yang terdampak itu 100, tenda itu cuma ada 5, 10, itu kan nggak memadai gitu untuk akses apalagi kerentanan terhadap perempuan, anak, yang lansia ataupun yang punya penyakit kayak gitu. Jadi opsinya mereka emang harus berjuang dengan dana yang ada untuk melanjutkan hidupnya gitu, daripada hanya menunggu dana-dana yang cukup besar tadi yang alokasinya itu lama dan juga tidak merata kayak gitu kan. Wah, teman-teman, rupanya kawan-kawan dari kelas Saka Bali ini luar biasa detailnya kalau perihal anggaran gitu ya. Tadi juga udah disebutkan bahwa anggaran BTT itu yang dialokasikan sebesar 80,9 miliar. Kemudian kita juga sebenarnya butuh anggaran lagi sebesar 153T, itu dari hasil analisa teman-teman ya. Iya. Gitu ya. Baik-baik. Tapi yang paling aku highlight tadi dari apa yang disampaikan sama Rahmi adalah tentang solidaritas publiknya. Nah, kalian ini kan kayak gitu. Istilah solidaritas publik jadi penambal darurat. Ya kan? Kesannya kan seperti itu tadi ya, apa yang udah kita diskusikan. Itu menurut kalian jadi kabar baik atau justru itu tanda dari bahaya masih? Ini mungkin ke Diki dulu. Kalau menurut saya itu justru tanda bahaya Kak, karena kan yang seharusnya menjalankan keamanan negara, menghandle soal bencana itu kan pemerintah. Kita melakukan itu kan sebagai solidaritas saja gitu. Kita melakukannya sebagai rasa kemanusiaan sama masyarakat sekitar gitu. Jadi seharusnya yang lebih datang duluan kepada masyarakat itu pemerintah. Itu yang seharusnya. Itulah pemerintahan yang baik gitu. Jadi kalau kita melihat kondisi kemarin yang dimana pemerintah tuh ya dengan birokrasi yang sulit untuk turun harus ini itu segala macam, itu kan PR lah bagi kita gitu. Kalau kita lihat bencana kan harusnya kan lebih dipermudah, nggak dipersulit gitu, sehingga nanti munculnya banyak yang turun relawan duluan gitu. Itu menurut saya tanda bahaya sih menurut saya. Intinya berarti kalau ini keadaannya darurat, pemerintah ambil peran lebih duluan daripada masyarakatnya gitu ya. Dan tidak dipersulit Kak birokrasinya. Birokrasi yang mudah gitu. Kalau dari Rahmi gimana pandangan Rahmi sebagai anak muda Saka kelas Bali gimana? Kalau menurut kami Kak, solidaritas publik nih ada dua pandangan nih. Kabar baik sekaligus juga tanda bahaya. Kenapa kabar baik? Karena di lapangan tuh kita melihat nih masyarakat tuh bisa bergerak cepat dan mereka saling membantu gitu tanpa ada instruksi bahkan. Jadi itu menunjukkan bahwa daya tahan sosial masyarakat tuh sebenarnya ada dan kuat gitu. Tapi di sisi lain seperti disampaikan Bang Diki tadi, ini juga tanda bahaya nih jika terus terjadi gitu. Kan bencana ini bukan pertama kali nih terjadi. Betul. Kalau udah ada pengalaman sebelumnya tapi kita nggak belajar, itu kan bahaya gitu. Karena ketika solidaritas publik nih dijadikan respon paling cepat, terus juga bahkan dijadikan sebagai penambal sistem formal gitu, ada resikonya tanpa sadar kita tuh menormalisasikan hal ini tuh terjadi gitu, menormalisasikan keterlambatan peran negara itu untuk hadir gitu, sehingga masyarakat mau nggak mau harus menutup celah yang ada gitu. Dibalik dari pengalaman juga, relawan itu memang sering selalu berada di garis terdepan, tapi sebenarnya relawan itu tidak bisa selalu seperti itu dan tidak seharusnya mengganti atau menambal fungsi dari negara kayak gitu. Masalahnya tuh ketika koordinasi itu belum terbentuk dengan baik, seperti yang Ari bilang sebelumnya, respon formal belum sampai, relawan tuh akhirnya juga kebingungan karena kan tidak satu komando gitu kan Kak. Jadi mereka bergerak sesuai instruksi mereka sendiri, sesuai intuisi mereka sendiri gitu. Jadi tidak efektif kalau tidak ada komando utama yang harus memberikan instruksi kayak gitu. Oke, berarti ada bisa jadi itu kabar baik karena
Itu tanda bahwa solidaritas kita sebagai masyarakat Indonesia itu, terutama orang Aceh gitu ya, sangat masih kuat gitu. tinggi gitu, masih mau bantu yang lain yang terdampak. Tapi di satu sisi itu jadi bahaya saat dinormalisasikan gitu ya, solidaritas itu secara terus-menerus sehingga menjadi alasan pembenaran untuk datangnya negara secara terlambat gitu ya untuk menanggapi bencana itu. Oke, jauh dari situ kita coba beralih kepada babak pemulihan bencana. Kalian sendiri ada di lokasi, saya rasa sampai ketiga babak itu mungkin kalian hadir kayak gitu di situ ya. Oke, prabencana kalian di sini, kemudian ketika bencananya ketika saat bencananya kalian datang ke situ tanggap darurat, kemudian setelah bencana pun saya rasa juga kalian masih menjadi orang yang memperhatikan itu gitu, iya kan? Salah satunya ya ini dengan cara menganalisa anggaran gitu ya, anggaran mitigasi yang sebenarnya sudah ada. Oke, di babak pemulihan ini tadi saya teringat dengan 153 T yang dialokasikan ya, yang dibutuhkan ya untuk dana alokasi pemulihan bencana. Iya, dalam itu dalam dokumen R3P yang dirilis Februari lalu, kalau saya nggak salah 2026, itu justru angka yang besar, gitu ya. Oke, kalian nih dari teman-teman kelas Bali di Saka, ya kan? Kalian bisa nggak sih ngerinciin dari mana datangnya dana 153 T itu gitu? Jadi sumbernya itu dari mana? Atau realistis nggak dana sebesar itu? Kalau melihat angka dari 153 triliun nih di dokumen R3P Aceh, itu memang besar banget gitu kan ya. Dan bakal sangat susah untuk ngumpulin kalau dari satu sumber aja gitu. Nah, kalau dirincikan, kebutuhannya itu dibagi menjadi beberapa pihak, Kak. Itu ada pemerintah pusat melalui kementerian dan juga lembaga, itu diperkirakan sekitar 41,8 triliun. Pemerintah Aceh sendiri itu 22 triliun, kabupaten dan kota itu 60,43 triliun. Sisanya itu kepada masyarakat dan dunia usaha itu sebesar 29 triliun gitu. Tapi kalau lihat kondisi sekarang nih Kak, yang sudah benar-benar terjadi dan jauh gitu dari kebutuhan gitu dana yang ada, pemerintah pusat tuh juga ada mengembalikan dana transfer daerah Aceh gitu, itu sebesar 1,6 triliun atau bisa kita bilang 2% dari 153 triliun yang dibutuhkan tadi kayak gitu. Jadi kalau ditanya realistis nggak sih gitu, tentu saja nggak realistis gitu, karena kalau kita hanya mengandalkan nih skema anggaran konvensional itu sangat tidak realistis gitu, karena APBN, APBD itu mempunyai keterbatasan ruang fiskal, apalagi kalau dibagi menjadi sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur yang sangat terdampak nih sama bencana. Makanya itu mulai didorong dengan pendekatan lain Kak, seperti melalui BPDLH atau Badan Pengelolaan Dana Lingkungan dan Hidup dengan skema blended finance, yaitu menggabungkan dana publik, filantropi, LSM internasional dan juga sektor swasta gitu. Jadi selain itu ada juga nih berita yang mengatakan kalau akan mengoptimalkan dana otonomi daerah tadi gitu, khususnya di Aceh. Dia nggak hanya fokus pada pembangunan umum, tapi juga diarahkan nih untuk pemulihan, dan alangkah lebih baiknya juga diarahkan untuk mitigasi nantinya. Iya, gitu. tapi kalau misalnya dana-dana dari NGO itu juga ada nggak? Ada Kak, itu yang tadi blended finance itu mereka digabungin gitu. Tapi kan ini bukan solusi yang instan gitu ya Kak, nggak bisa tiba-tiba dana sebesar itu ada nih gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Iya, seperti tadi banyak proses-proses yang harus dilakukan, dan juga banyak yang memperkirakan ini penanganan pasca ini tuh bisa bertahun-tahun untuk dipulih kayak gitu. Berarti ini ya, maksudnya banyak sekali dana yang kita butuhkan memang untuk pemulihan ini gitu ya. Cuma saya jadi berandai-andai. Barangkali kalau teman-teman berandai-andai juga ini kan. Kira-kira kalau misalnya kita hitung balik gitu ya, berapa rupiah sih yang bisa kita hemat
kalau dari awal anggarannya itu memang sudah diplotkan untuk mitigasi itu yang besar gitu. Pandangan Diki gimana? Menurut saya tuh kita bisa berhemat Kak. Misalnya kemarin mitigasinya tuh kita difokuskan gitu. Jadi kan sekarang kan gimana? Sekarang kan mitigasi kurang difokuskan, dan pada saat terjadi bencana ya udah negara dalam tanda kutip rugi lah bahasanya gitu. Menghabiskan banyak uang untuk rehab retcon segala macam. Tapi apa? Kalau misalkan mitigasi kita difokuskan, sistem peringatan dini, early warning segala macam atau edukasi, kita bisa meminimalisir dampak tersebut. Dan uang-uangnya kok kita kalkulasikan ya bisa bangun sekolah segala macam. Jadi kan itu kan kok kita kalkulasi dengan bijak ya gitu. Jadi dana-dana yang seharusnya kita bisa alokasikan ke lain, kita justru ke situ semua gitu. Dengan kayak yang Kak Rani bilang tadi kan, dana yang dibutuhkan pada saat pemulihan ini kan 153 triliun tadi kan. Itu kan angka yang besar gitu. Iya, mungkin kalau misalnya ya dialokasikan untuk barangkali apa ya, pembayaran layak guru honorer gitu ya, betul. atau rumah sakit gitu, maksudnya pelayanan rumah sakit diperbaiki segala macam, itu jadi lebih Efektif, iya, lebih efektif gitu. Kalau seandainya itulah ya, namanya juga kita berandai-andai gitu, ini kondisi yang bolong jadi memang kita indahnya berandai-andai. Seandainya memang dana mitigasi itu diplotkan dari dulu lebih besar di awal, mungkin apa yang kita alami ini tidak sebesar sekarang lukanya gitu ya. Kita bisa meminimalisir dampak risiko gitu ya. ya. Betul. Bahkan dalam kajian bencana nih Kak, itu tuh ada yang bilang setiap 1 rupiah yang diinvestasikan untuk pencegahan tuh itu bisa menghemat 4-7 rupiah untuk proses tanggap darurat dan pemulihannya gitu. Ibaratnya bisa menghemat untuk kerugian yang di masa yang akan datang kayak gitu. Wah, itu perlu di highlight sih kawan-kawan. Jadi setiap 1 rupiah yang dialokasikan untuk mitigasi itu bisa menghemat 4-7 rupiah untuk pemulihannya gitu ya. Menarik. Tapi oke, berada dari situ, ini ceritanya nih udah selesai lah. Maksudnya kalian udah turun ke lapangan, sampai maksudnya tiba sekarang perannya itu menganalisa anggaran itu sendiri gitu ya. Jadi setelah selesai dari situ, apa sih sebenarnya yang kalian rasakan gitu secara personal gitu ya? Boleh nggak cerita sedikit dari Rahmi dulu kan, Kalau selesai sebenarnya belum selesai karena kayak kami sebagai relawan pun masih harus ke lapangan, karena pasca dari kejadian tuh ada hal yang nggak terlihat dan nggak masuk anggaran pemerintah, itu trauma. Oh iya, Jadi benar. sebenarnya masih banyak tugasnya untuk datang ke lapangan, untuk trauma healing, untuk dukungan psikososial kayak gitu. Nah, kalau yang dirasakan saat pulang dari lapangan itu tuh sebenarnya kompleks banget gitu kan Kak, karena di lapangan tuh kan kami banyak nih ngelihat orang yang harus mulai hidupnya dari nol lagi kayak gitu. Ada keluarga yang kehilangan rumahnya, bahkan kehilangan anggota keluarganya gitu, kehilangan orang tuanya gitu kan. Dan juga banyak yang terdampak tuh sekolah gitu, dan anak-anak tuh sekolahnya ya udah harus terganggu, harus terhenti kayak gitu kan. Dan mereka harus beradaptasi, usia sekecil itu mereka harus beradaptasi dengan kondisi yang nggak pernah dibayangkan kayak gitu. Tapi semua itu juga yang paling membekas di Rahmi itu bukan kejadian kayak gimana ya, bukan kejadian yang pertama, maksudnya bukan gimana sih di lapangan tuh, bukan kayak gitu, tapi lebih kepada gimana ya kedepannya kayak gitu. Kayak pendidikan itu kan selalu berlanjut ya, gimana ya nanti kedepannya seperti apa ya negara itu bakal membangun lagi supaya mereka yang terdampak tuh tetap mendapatkan hak-hak mereka kayak gitu. Lebih ke itu sih yang Rami rasakan setelah pulang kembali dari lapangan kayak gitu. Apa mulai dari nol lagi? Iya, gitu sudah pasti mulai dari nol gitu. Apalagi tadi bicara trauma healing, Iya. ya di situ juga anggaran gitu. Kayak misalnya nih kayak yang terdampak, mereka kan stop nih sekolahnya, sementara wilayah lain yang terus berlanjut pendidikannya pasti kan tertinggal mereka. Jadi gimana nanti mereka bisa bersaing di dunia pendidikannya? Sampai sekarang tuh belum ada penyesuaian kah untuk masalah pendidikan? Sebenarnya sudah ada Kak, Ada sekolah beberapa. darurat kayak gitu. Sekolah darurat. Oke.
Kalau dari Diki sendiri gimana? Disclaimer, Diki kan orang Tamiang nih, jadi kemarin Diki pulang ke Tamiang gitu. Memang kan yang Ya emang Tamiang, jadi cukup banyak lah Kak, kayak keluhan-keluhan dari teman-teman, dari keluarga, saudara gitu terkait ya apa yang telah terjadi kemarin gitu. Jadi di Tamiang itu kan Kak, rata-rata kan orang bertani ataupun orang beternak gitu. Jadi ada kawan saya yang mempunyai ternak itu dia rugi besar. Kayak yang Kak Hamdi bilang tadi, dia mulai dari nol. Video-video Ya yang sapinya mati segala macam. Jadi dia harus mulai dari nol. Dan itulah kalau kita bilang miris Kak ya. Saya juga kasihan juga lihat teman-teman gitu. Tapi Diki sendiri gimana? Oh, saya Rumah orang tua gimana? orang tua alhamdulillah selamat. Alhamdulillah. Rumah juga Rumah terseret, enggak sampai terseret tapi rusak. rusak. Di Tamiang itu ada dana bantuan gitu untuk rumah, ada 3 kategori, rumah sedang, rumah ringan, dan rumah berat. Itu sumbernya dari APBN? Mungkin dari APBD. Oh, bisa jadi ya. Oke. Dan juga Kak, ada satu pertanyaan nih yang selalu Rahmi pikirkan gitu. Mungkin teman-teman pikirkan juga kayak kapan ya ini tuh akan berhenti kayak gitu. Kenapa harus selalu berulang kayak gitu kan? Karena setiap bencana itu terjadi, yang berubah itu hanya waktunya. Yang terdampak itu tetap sama, ceritanya mungkin akan tetap sama kayak gitu. Iya. Terus yang kita lakukan setelah itu ya sama gitu. Sebabnya barangkali Iya, nggak sama benar. kayak gitu ya. Jadi yang paling berat itu saat dibawa pulang tuh kenangannya kayak gitu, dan juga memikirkan kapan kesadaran itu akan datang kayak gitu supaya nggak terjadi seperti ini lagi gitu, atau bahkan lebih buruk kalau kita tidak melakukan mitigasi gitu. Aduh, cukup menguras tenaga sih sebenarnya kalau kita bicara tentang dampak yang dirasakan oleh penyintas bencana ini gitu ya. Bahwa ketika udah sampai di sini tuh rupanya bencana itu bukan cuman soal air yang meluap, tapi itu soal keputusan yang sebenarnya kita buat sebelumnya gitu ya. Jauh sebelum itu kita udah bikin keputusan untuk kita menerima lebih besar bencana atau lebih kecil risikonya gitu. Kawan-kawan, ini kita udah sampai di ujung acara. Tapi kalau misalnya nih dari kalian anak muda Saka kelas Bali, kalau misalnya ada satu hal yang harus kalian titipkan ke yang mendengarkan podcast kita ini, terutama untuk pemuda, apa sih yang kalian ingin sampaikan kepada generasi muda, atau barangkali kalian juga ingin menyampaikan kepada pemerintah daerah gitu, baik itu saran maupun rekomendasi dari teman-teman yang sebelumnya sudah mengulik bagaimana anggaran kebencanaan itu ditetapkan ya di kelas baca anggaran lingkungan. Oke, gimana mungkin bisa Diki dulu ya. Oh iya, Diki dulu. Kalau untuk Diki gini aja Kak, yang pertama untuk pemerintah, mungkin khususnya pemerintah daerah gitu. Saran Diki dan harapan Diki itu harusnya menjadi lebih difokuskan lagi di tahap mitigasi, karena yang kita bilang tadi, Aceh kan termasuk wilayah yang memang rentan bencana. Jadi kan kayak itulah salah satu tugas kita lah, mitigasi tadi, agar meminimalisir dampak-dampaknya tadi gitu. Dan saran saya untuk paling DPR dulu lah, DPR. Oh, DPR dulu. Kita Sebagai ini dulu. sebagai representasikan rakyat kan. Iya. Jadi ada juga beberapa keluhan dari teman-teman bahwasanya mereka nggak benar-benar merepresentasikan rakyat terkait bencana ini gitu. Mereka nggak menyuarakan, mereka nggak ada di samping rakyat gitu. Itu juga menjadi salah satu PR bagi anggota DPR mungkin. Anggota DPR. agar lebih aware lah sama bagaimana yang seharusnya Anda lakukan gitu. Dan saran Diki untuk pemuda paling itu tadi Kak, jangan menjadi orang atau masyarakat yang menormalisasikan kejadian-kejadian seperti ini, kayak lambannya birokrasi, pemerintahan yang tidak transparan, itu kita jangan normalisasikan. Kita harus terus menyuarakan, kita sebagai mengawasi gitu. Kan itu kan memang konsep demokrasi kan check and balance. Iya. Yang dimana yang membuat membuat kebijakan pemerintah kita kan seharusnya kan bisa menyuarakan segala Kita macam. controllingnya. Nah, dan itu hal yang seharusnya kita lakukan. Jadi
dan sekarang kan kebanyakan kan kayak masyarakat kan alasan aja mau kita kayak mana-mana pemerintah tetap kayak gitu. Jadi public trust itu sudah sangat minim, apalagi setelah bencana ini gitu. Masyarakat masih menganggap keberadaan pemerintah itu sama aja, nggak merubah apapun gitu. Paling itu sudah. Kalau dari Rahmi sendiri gimana? Oke, kalau dari Rahmi mungkin untuk mengajak para pemuda gitu. Kita memang bukan pengambil keputusan, kita juga bukan pemilik proyeknya, tapi kita bisa nih mengambil peran strategis lainnya. Seperti yang dibilang tadi, kita bisa sebagai pengawas sosial yang berbasis data, kayak gitu. Kita bisa membandingkan nih yang tertulis di dokumen itu realistis nggak ya, sesuai nggak sama yang di lapangan, kayak gitu. Terus juga kita bisa sebagai penerjemah informasi kebijakan, karena sampai saat ini masih banyak kebijakan-kebijakan tuh menggunakan bahasa yang sulit dicerna oleh orang awam gitu. Jadi kita sebagai pemuda mungkin bisa membantu untuk lebih menyederhanakan gitu bahasa itu supaya lebih mudah dipahami oleh banyak pihak kayak gitu. Dan juga seperti yang dibilang Bang Kiki tadi, kita harus nih untuk menjadi pengganggu sistem yang nyaman kayak gitu. Jangan kita kayak dengan sistem yang udah ada yang tidak optimal nih kita nyaman, ya udah kita kayak mau bersuara juga percuma kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak percuma kok gitu. Kayak bakal ada satu titik yang nanti bisa jadi mengubah kayak gitu menjadi lebih baik kayak gitu kan. Sama kami juga udah diskusi mengenai rekomendasi nih Kak untuk pemerintah kayak gitu. Kami ada 5 rekomendasi untuk negara, untuk pemerintah. Yang pertama itu penguatan anggaran mitigasi dan pencegahan yang berbasis komunitas gitu. Karena mungkin kita lihat dari pemerintah daerah itu juga perlu nih meningkatkan porsi anggaran mitigasi gitu, yang menyasar langsung ke wilayah yang rawan gitu. Karena kan tadi di awal juga disampaikan yang rawan itu di mana gitu ya. Jadi kita bisa langsung menyasar ke daerah yang udah jelas. Bahkan gitu. sebenarnya kita ada mappingnya ya untuk Iya. daerah-daerah yang rawan bencana di Aceh gitu ya. Kemudian Mungkin langkah-langkah itu bisa kayak kita perbaikan infrastruktur, edukasi itu sangat penting gitu. Terus pemetaan risiko itu mungkin bisa bahkan dari tingkat desa kayak gitu kan Kak. Sama adanya penguatan sistem peringatan dini tadi gitu. Iya. Mungkin yang sudah ada dirawat biar optimal bekerja kayak gitu. Selain itu kami juga rekomendasi kedua itu transparansi anggaran kebencanaan yang mudah dipahami oleh publik kayak gitu. Karena akses dokumen itu sulit gitu, pun bisa diakses, itu bahasanya sangat sulit untuk kita pahami gitu kan. Mungkin bisa kedepannya menyajikannya itu lebih ringkas mengenai anggaran kebencanaan ini, bisa dalam bentuk infografis atau visual yang lebih gampang gitu dibaca gitu kan. Dan juga menjelaskan alur penggunaannya itu dalam bahasa yang belum teknis, serta membuka nih ruang bertanya, ruang diskusi kayak gitu. Karena seperti yang dibilang tadi, sekarang tuh kepercayaan masyarakat tuh udah minim kayak gitu. Jadi kalau bekerjanya tidak terbuka, jadinya masyarakat yang mau bersuara seperti tadi kayak udah keburu malas atau bahkan sulit memahami informasi yang ada kayak gitu. Sama rekomendasi ketiga itu mempercepat mekanisme respon darurat tanpa mengorbankan akuntabilitas yang udah ada gitu. Karena di saat situasi darurat kita tuh perlu menyederhanakan prosedur pencairan dana gitu Kak, supaya negara itu bisa merespon lebih cepat nih terhadap warga yang terdampak gitu. Nah itu menarik Kak, yang tadi yang Kak Armi bilang mempercepat mekanisme tadi. Karena pas kemarin saya pulang ke Tamiang, itu ini kan sudah plus 4 bulan lebih kalau nggak salah ya. berarti oke, kepulangan setelah 4 bulan bencana. Itu kan di Tamiang itu kan ada yang bantuan yang saya bilang tadi, Ya, rusak ringan, sedang dan berat. Itu masih belum merata. Masalah saya masih 8 kecamatan yang baru Sekitar berapa persen? 50 maybe. Oh, berarti ada 50% lagi yang Ya. harus dituntaskan. Yang mana posisinya kan masyarakat ini kan kayak yang Kak Rani bilang tadi, udah minjam uang sana sini, mulai dari nol segala macam untuk rehab kondisi mereka gitu. Jadi kan mereka sangat butuh dana tersebut. Jadi pemerintah nggak seharusnya untuk meribetkan lagi lah prosesnya tadi, pencairan dananya dan segala macam. Jadi itu menarik lah untuk dibahas. Nah, terus Kak, yang selanjutnya itu rekomendasi dari kami yang udah kami diskusikan, itu ada menempatkan solidaritas publik itu sebagai mitra, bukan sebagai pengganti lah gitu.
Jadi Oke. yang kayak saya bilang tadi, Iya. kita ngelakuin itu kan bukan atas kewajiban kita, tapi kan kita bisa membersamai negara atau pemerintah dalam menghandle ini gitu. Jadi itulah yang perlu ditekankan gitu. Dan pemerintah nggak boleh menjadikan alasan untuk Alasan pembenaran lah. ya alasan pembenaran Untuk atas terlambat keterlambatan datang. mereka gitu. Terus yang kedua, menurut Diki rekomendasi penguatan peran pemuda sih. Semuanya. Hmm. Oke. Kan sekarang PR kan banyak pemuda khususnya yang udah apatis, yang kayak yang Diki bilang tadi, menormalisasikan keadaan kayak gini. Itu harus diperkuat sih Kak. Sorry, apatisnya itu dalam hal Dalam apapun kebijakan pemerintah yang pemerintah buat gitu. Oh, saking apatisnya Saking akhirnya apatisnya, kita kan? berarti gini ya, bisa nggak sih kita bilang Ya. apatisme pemerintah, apatisme pemuda, Pemuda. atau sebenarnya itu bukan apatisme, mungkin trust issue mereka. Apatisme dan sebabnya tersisu gitu. Jadi kayak Oh, orangnya kayak gitu gara-gara pemerintah gitu lah bahasanya. walaupun dampaknya itu solidaritasnya itu jadi lebih tinggi, Iya, betul. cuman itu jadi kayak dua mata pisau Iya, yang pisau bermata dua. gitu. Jadi maksudnya oke, di satu sisi itu bisa dampak positif, tapi di sisi yang lain itu memperlambat pemerintah itu sendiri. Dan itulah pemerintah harus menguatkan peran pemuda itu sebagai penggerak lah. Oke. Ada lagi dari teman-teman untuk rekomendasinya barangkali? Mungkin lebih ini Kak, menegaskan poin keempat tadi. Kan bukan kita ini mitra kayak gitu, jadi kita mungkin bisa dibuat skema kolaborasi yang lebih jelas gitu Kak, biar di lapangan tuh tidak tumpang tindih, nggak kayak tempat yang viral ya udah bantuannya banyak ke sana kayak gitu. Mungkin bisa dibuat pembagian peran yang jelas saat tanggap darurat itu seperti apa gitu. Jadi mungkin pemerintah bisa ambil komando mungkin gitu supaya ada skema tanggap darurat yang jelas nih. Terus juga ada koordinasi distribusi bantuan itu yang nggak tumpang tindih gitu, sama penguatan formal terhadap relawan gitu kan. Maksudnya kita anggap kita bermitra gitu, jangan saling sikut lah kayak gitu. Emang bekerja sama bareng gitu, tujuan kita juga bareng sama gitu kan, emang untuk ke warga yang terdampak kayak gitu. Teman-teman, kita sudah membicarakan hal yang lumayan berat sih hari ini, tapi semoga nggak kerasa berat di kalian, karena kalau misalnya nanti kerasa berat, malah jadinya nggak peduli kayak gitu ya. Jadi karena ini bukan cuma urusan pemerintah, tetapi urusan kita juga. Jadi kita harusnya memang selalu aware dengan ini semua. Aceh itu sudah sering kali terjadi bencana yang sama berulang kali, dan data menunjukkan ini bukan semata soal alam, ini juga soal keputusan, prioritas, dan uang publik yang seharusnya bisa kita awasi bersama. Karena kalau bukan kita yang bertanya, siapa lagi yang akan bertanya? Ingat kawan-kawan, bencana bukan takdir yang harus kita terima, tetapi itu konsekuensi dari keputusan yang sebenarnya bisa kita pengaruhi. Oke, bagi teman-teman semuanya, kalau kalian merasa episode ini berguna sekali dan akan membuka ruang mata kalian lebih lebar tentang bagaimana mitigasi bencana itu harus dimulai, silakan bagikan episode ini kepada teman-teman kalian semua, kepada kolega-kolega kalian, emak bapak, pokoknya siapapun orang itu, nggak mesti orang yang harus paham politik, tetapi orang-orang yang awam politik juga ayo dibagikan. Kita sudah mengemasnya dengan seringan mungkin, insya Allah, walaupun diskusi kita hari ini tuh nampaknya tuh berat sekali gitu ya, tentang anggaran mitigasi bencana. Nah, kalau teman-teman ini ada yang mau lebih dalam mendalami literasi anggaran, jadi teman-teman bisa join kelas Bali di Saka. Di sana ada banyak banget anak muda yang juga sedang belajar hal yang sama. Oke teman-teman, menarik sekali hari ini, insight-insightnya juga powerful kalau menurut aku di siang hari ini ya. Aku sendiri Radio Humaira mohon undur diri, dan teman-teman yang kece dari Sekolah Saka Bali, Rahmi dan Diki juga mohon undur diri. Sampai jumpa lagi di episode Saka berikutnya.